25. Open your book page 25. Kemudian kan, kemarin kan ada tugas semua halaman 24 kan. Miss lihat kalian malas-malas sekali loh, semuanya malas-malas. Kan nomor 2 itu kelompokkan kata-kata di bawah ini, mana yang tidak baku dan mana yang baku. Apa salahnya kalian buat table? Ini kalian lingkari. Padahal di atas sudah ada contohnya. Kata tidak baku, kata baku. Apa kerja kalian di rumah rupanya? Sehingga kalian terlalu malas. Kan kalau bukumu rapi, kamu tulis di notebook, kamu pindahkan, kan kamu yang enak melihatnya, nggak sakit mata. Tapi kalau kamu lingkar-lingkari seperti kemarin, bisa aja sakit mata Miss melihat. Dibuat tabelnya, pakai penggaris lurus, bila perlu warnai. Kata tidak baku buat warna hijau, kata baku buat warna merah. Untuk judulnya dibuat secantik mungkin. Masih kelas 4, malasnya udah kelewat. Kalau kamu buka catatan, wih cantik kali catatanku ini ya. Aku kasih warnanya, aduh. Jadi tiap hari kamu buka bukumu itu. Karena terlalu rapi bukumu. Kalau kayak gitu acak-acakan, siapa yang mau melihat? Kamu sendiri pun mungkin tidak selera. Kalau berantakan seperti itu. Dilingkari entah apa, dilingkari nggak tahu, Miss. Disuruh dibuat dalam bentuk tabel, dibuatnya salah-salah, digaris bengkok-bengkok. Nggak ada kerapiannya. Biasakan kalau kerja itu rapi. Udah, buka bukunya halaman 25. Already? Nggak ada lagi suaranya. Already, grade 4? Yes, Miss. Ready, Miss. Oke, topik kita pada hari ini yaitu membuat laporan hasil wawancara. Kemarin kamu sudah melakukan wawancara dengan orang tuamu. Ya, nah sekarang hasil wawancara itu kita buat dalam bentuk laporan. Ya, nah, jadi kalau kita ingin membuat suatu laporan, ada beberapa poin-poin yang harus kamu ketahui, yang harus kita ketahui. Yang pertama itu harus ada latar belakang. Ya, latar belakang maksudnya apa dasarnya kamu mewawancarai narasumber? Apakah karena ada tugas dari guru atau karena kamu ingin mengetahui suatu hal tersebut? Yang kedua harus ada tujuan. Apa tujuan wawancara itu? Apa tujuan kamu melakukan wawancara tentang suatu hal, tentang suatu topik? Apakah kamu ingin mendapatkan informasi tentang hemat energi? Yang ketiga topik wawancara. Ngantuk kamu, Evelyn? Yang ketiga topik wawancara. Nah, kalau bagian ini dia berisi tema. Ya, seperti kemarin kamu melakukan wawancara. Apa tema yang kamu lakukan? Wawancara yang kamu lakukan? Hemat energi. Nah, itu masuk ke bagian tema atau topik wawancara. Yang keempat, waktu dan tempat. Ya, jadi sebelum melakukan wawancara, kamu harus tentukan dulu kapan kamu mewawancarai narasumber, di mana kamu mewawancarai narasumber.
Ya, jadi itu semua harus direncanakan. Hari Selasa pukul 10. Di sini tempatnya. Yang kelima, nama pewawancara dan narasumber. Nah, itu juga harus kamu tulis. Siapa yang mewawancarai? Siapa narasumbernya? Yang keenam, hasil wawancara. Ya, berarti kalau dikatakan hasil kesimpulan. Hampir sama dengan yang ketujuh, kesimpulan. Hasil wawancara, ya, yaitu berisi seluruh informasi yang kamu dapatkan dari narasumber. Setelah kamu dapatkan hasilnya, kemudian kamu membuat kesimpulan. Ya, apa kesimpulan setelah kamu melakukan wawancara? Udah, coba kamu perhatikan bukumu halaman 26. Ya. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama latar belakang. Contohnya, ya, misalnya seperti kemarin, kamu ada tugas melakukan wawancara tentang hemat energi. Hemat energi. Apa latar belakangnya kemarin? Karena ada tugas kan? Iya kan? Saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara dengan orang tua saya, ya, karena ada tugas dari guru. Misalnya, itulah latar belakang kenapa kamu melakukan wawancara, ya Hugo. Yang kedua, tujuan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi tentang kegiatan hemat energi. Yang ketiga, topik wawancara. Apa kemarin topik wawancaramu? Hemat energi. Yang keempat, waktu dan tempat wawancara. Di mana kemarin kamu lakukan itu? Wawancara itu? Di rumah. Pukul berapa? Di rumah. Pukul berapa kamu lakukan wawancaranya? Jam 11, Miss. Nah, beda-beda ya. Ada yang pukul 11 pagi, mungkin ada yang pukul 8 malam, atau ada yang jam 3 sore. Ya. Yang kelima, nama pewawancara dan nama narasumber. Berarti pewawancaranya nama kamu sendiri, narasumbernya kamu buatlah orang tuamu. Ya. Kemudian hasil wawancara. Baca dulu Duma, hasil wawancara. Kuat suaranya. Pada Sabtu 9 Januari 2016, saya mewawancarai seorang karyawan bernama Bapak Rudi di Jakarta. Wawancara ini dilakukan selama 1 jam mulai pukul 9 sampai dengan 10 WIB. Bapak Rudi merupakan seorang karyawan perusahaan air di Jakarta. Ia menjelaskan tentang kegiatan hemat air. Menurutnya hemat air itu merupakan sikap atau tindakan tidak boros dalam menggunakan air. Ia juga menjelaskan bahwa air adalah salah satu sumber energi sehingga kita harus memakainya dengan hemat. Jika kita memakainya terus-menerus dengan boros, jumlahnya akan terus berkurang. Jika jumlah air terus berkurang, suatu saat kita akan mengalami kekeringan dan kekurangan air. Nah, Pak Rudi juga menjelaskan. Oke, stop Duma, thank you. Nah, itulah yang termasuk hasil wawancara. Apa yang kamu dapatkan setelah kamu melakukan wawancara? Informasi apa yang kamu terima dari narasumber? Itulah hasil wawancara. Kemudian kesimpulan, bacakan lagi Duma. Dari wawancara yang dilakukan dengan Pak Rudi di Jakarta pada Sabtu 9 Januari 2016 pukul 9 WIB, saya mendapatkan banyak informasi mengenai kegiatan hemat air. Sebagai seorang karyawan perusahaan air di Jakarta, Pak Rudi menjelaskan beberapa kegiatan untuk menghemat air. Kegiatan pertama yaitu menggunakan air seperlunya, kedua yaitu menggunakan bak penampungan untuk menyimpan atau menampung. Oke, thank you Duma. Nah, jadi itulah dia kesimpulan. Ya, ketika kamu melakukan wawancara, ya, kamu tuliskan tempatnya, kemudian informasi apa yang kamu dapatkan. Kamu buat di kesimpulan. Sudah, kemarin kamu sudah melakukan wawancara. Ya, sekarang
tugasmu di rumah, kamu buat laporan tentang hasil wawancara yang telah kamu buat minggu lalu. Ya, membuat laporan berarti kamu tulis di buku tugas, di notebookmu. Ya, sudah paham untuk tugasnya? Berarti nanti kamu buat yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga topik, yang keempat waktu dan tempat, yang kelima nama pewawancara dan narasumber, yang keenam hasil wawancara, dan yang ketujuh kesimpulan. Kamu tuliskan seperti itu. Harus berurutan, rapi buat tulisanmu. Sudah tempat tulisannya harus rapi. Paham untuk tugas bahasa Indonesianya? Membuat laporan hasil wawancara? Paham, Miss. Sudah? Nah, sekarang buka bukumu halaman 28. Kamu kerjakan bagian A dan B, Miss tunggu 5 menit dari sekarang. Itu hanya 10 soal. Yang tidak bisa jawab nanti jongkok. Udah menghilang si William kan? Tadi join dia, sekarang hilang. Hilang satu-satu. Tadi si Jiko hilang. Dengan cara berikut untuk jawaban nomor 1 dan 2 ya, generasi atau kekurangan energi. Maaf, pesan saya kepada para pemuda yaitu menggunakan energi dengan secukupnya saja. Alam telah menyediakan sumber energi yang sangat banyak untuk seperti angin, Amplify air, your voice, terganggu teman-temannya membaca dalam hati. matahari, Nomor berapa? Dari kutipan, dari cerita di atas. Abel, kenapa dimatikan videonya, Abel? Johanna, Abel. Halo, Miss.
Kenapa dimatikan videonya? Sinyalnya nggak bagus ya? Tadi tiba-tiba wifi-nya mati. Jangan dimati-matiin videonya ya. Si ladies ini. Ladies, have you finished ladies? No, Miss. Kalian sudah sarapan? Sudah, Miss. Miss. Sarapan lah pagi-pagi sebelum Udah, belajar Miss. itu usahakan sarapan. Who is finished? Siapa yang sudah selesai? Sudah ada. Si William juga. Si William tidak pernah mengirim tugas. Nanti kalau William tinggal kelas, biarin aja lah ya. William tinggal di kelas 4. Nanti teman-temannya udah naik ke kelas 5. Nanti kamu tetap di kelas 4 ya. Kan nggak pernah kirim tugas kan? Hanya beberapa kali aja kirim tugas kan? Ya kan William? Biar aja nanti si William tinggal kelas dia. Kalau nggak dikirimnya tugasnya. Miss, ini Miss yang bagian B nomor 1 ini apa Miss maksudnya? Apakah ada risiko menggunakan alat elektronik secara berlebihan, Bu? Kata baku dari kata yang dicetak miring adalah. Coba kamu lihat di situ dari kalimat itu ada nggak kata yang dicetak miring? Ada nggak yang dicetak miring dari kalimat tersebut? Kata yang dicetak miring dari kalimat itu? Ada? Excuse me, Miss. I want to pee. Ya. Ada nggak Hugong? Yang dicetak miring. Kata yang dicetak miring dari kalimat tersebut ada nggak kamu lihat? Ada, Miss. Apa? Resiko, Miss. Apa kata baku dari resiko? Miss, I'm finished. Ya. Nah, 10 menit lagi time is over ini. Miss, I want to drink, Miss. Ya. Oke, yang sudah selesai pilihan berganda. Quiz finish multiple choice. Raise your hands up, please. Oke, number 1 ladies, number 2 Duma, number 3 Aurel, number 4 Evelyn Purba. Siapa lagi yang udah selesai angkat tangannya tinggi-tinggi pilihan berganda? Masih oke, number 5 Abel. Ayo, langsung dimulai dari nomor 1. Come on, ladies. Bacalah kutipan teks wawancara berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Terakhir, apa pesan Bapak kepada generasi muda agar bumi kita tidak kekurangan energi? Pesan saya kepada para pemuda yaitu
Kenapa tidak ada intonasi naiknya? Kalau kalimat tanya intonasi naik. Kamu mendatar, ulangi lagi. Bacalah kutipan teks wawancara berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Terakhir, apa pesan Bapak kepada generasi muda agar bumi kita tidak kekurangan energi? Pesan saya kepada Baca dulu, siapa yang bisa membaca yang si Luna? Siapa yang bisa baca kalimat itu? Baca dulu. Saya, Miss. Baca dulu, Abel. Terakhir, apa pesan Bapak kepada generasi muda agar bumi kita tidak kekurangan energi? Nah, itu ada dia tanda tanyanya jelas. Ini kalau ketika teachernya menjelaskan nggak diperhatikan. Jadi kalimat tanya pun dibuatnya kalimat berita datar jadinya. Ulangi, ladies. bacalah kutipan teks wawancara berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Terakhir, apa pesan Bapak kepada Itu kan tanda generasi terakhir, apa pesan Bapak kepada generasi muda agar bumi kita tidak kekurangan energi? Ulangi, ladies. Bacalah kutipan teks wawancara berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Terakhir, apa pesan Bapak kepada generasi muda agar bumi kita tidak kekurangan energi? Aduh, ladies. Berapa nilai bahasa Indonesiamu, ladies? Nah, ladies, berapa nilaimu bahasa Indonesia? Sudah ada contohnya. Abel udah buat contoh. Mi sudah buat contoh. Siapa lagi yang mau buat contoh? Siapa? Duma, buat suaramu dan didengarkan si ladies. Terakhir, apa pesan Bapak kepada generasi muda agar bumi kita tidak kekurangan energi? Ayo baca dulu, ladies. Kamu kalau nggak tamat nanti ini aja terus kita pelajari. Bacalah kutipan teks wawancara berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Terakhir, apa pesan Bapak kepada generasi muda agar bumi kita tidak kekurangan energi? Tidak kekurangan energi, kan kalau tanda kalimat tanya kan nadanya kan harus naik, kan intonasinya harus naik, kan nggak datar kan, ladies? Ulangilah sekali lagi, ladies. Bacalah kutipan teks wawancara berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Terakhir, apa pesan Bapak kepada generasi muda agar bumi kita tidak kekurangan energi? Pesan saya kepada para pemuda yaitu gunakan energi dengan secukupnya saja. Alam telah menyediakan angin, air, dan cahaya matahari. Oleh sebab itu, jagalah bumi kita. Jangan sampai sumber energi bumi kita ini berkurang atau habis. Kutipan teks wawancara tersebut merupakan bagian wawancara Kutipan penutup. merupakan bagian titik-titik wawancara. Aduh, ladies. Ulangi. Kutipan teks wawancara tersebut merupakan bagian titik-titik wawancara. Apa jawabannya? Demis. Iya, bagian penutup. Ya, siapa yang jawabannya benar? Penutup. Penutup tinggi-tinggi. Nggak bau ketemu kan masih pagi nih. Nggak usah gini-gini malu-malu. Oke, kamu Afika salah jawabanmu ya. Dengarkan dulu gurunya berbicara. Jangan asik sendiri di situ.
Vika. Yang benar jawabannya nomor 1, angkat tangannya. Tinggi-tinggi diangkat tangannya, Miss belum lihat semua. Evelyn Purba salah ya? William salah jawabannya. Miss, I want to pee. Ya, go. Oke, next number 2. Untuk menutup wawancara tersebut, selanjutnya Luna mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya dan informasi yang diberikan. Demis jawabannya. Untuk menutup wawancara tersebut, selanjutnya Luna mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya dan informasi yang diberikan. Jawabannya D. Siapa yang benar? Iya, dicentang. Kalau benar dicentang, kalau salah salahkan. Awas kamu kalau bohong-bohong ya. Kalau nggak jujur, Ya, Miss. Kenapa Bel? Nomor 2 ya, Miss. Iya, nomor 2 jawabannya D. Oke, next number 3. Nanti kalau zoomnya mati kita ulangi lagi ya. Jangan kabur kalian satu-satu. Next number 3, Aurel. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Bayu. Saya mendapat tugas dari guru bahasa Indonesia untuk mewakili Bapak. Apakah Bapak bersedia saya wawancarai? Ya, silakan. Miss nggak dengar suaranya si Aurel. Mana Aurel tadi? Menghilang juga dia. Kalau guru mungkin jelaskan dengan Oke, nomor 3. Pada wawancara tersebut, Pak Wahyu berperan sebagai apa? Memberi informasi, Miss. Iya, pemberi informasi. Kalau jawabannya benar, berikan tanda centang. Next, number 4. tema wawancara yang dilakukan oleh Bayu kepada Pak Wahyu adalah sumber energi, Miss. Iya, sumber energi. And the last, number 5. Latar belakang Bayu melakukan wawancara adalah B. Bayu mendapat tugas untuk mewawancarai dari guru. Iya, latar belakangnya karena si Bayu itu punya tugas ya dari gurunya. Itulah latar belakangnya. Oke, benar ya jawabannya.